Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matriks. Apa sih yang dimaksud dengan matriks? Terlebih dahulu kita bahas tentang definisinya. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan, baik bilangan real maupun bilangan kompleks, yang dibatasi tanda kurung, yang berbentuk persegi panjang, dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks disebut dengan elemen-elemen dari matriks tersebut. Berikutnya kita perhatikan bentuk umum dari matriks. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah matriks A, yang elemen-elemennya adalah AIJ, dengan I-nya bilangan real dari angka 1 sampai dengan M, dan J-nya adalah 1 sampai dengan maaf, di sini ada salah ketik. Harusnya kalau banyaknya baris itu adalah M dan banyaknya kolom itu adalah N. Ini adalah merupakan baris pertama. Kemudian ini adalah baris kedua. Dan ini adalah baris ketiga. Berikutnya kita perhatikan ini adalah kolom pertama. Ini adalah kolom kedua. Dan ini adalah kolom ke N. Kita perhatikan bahwa ini adalah A11 ini adalah elemen baris pertama kolom pertama, A12 elemen baris pertama kolom kedua, dan A1N adalah elemen baris pertama kolom ke N. Di sini adalah banyak barisnya adalah M. Jadi kita perhatikan ini adalah terakhirnya adalah AM1, dan kalau kita lanjutkan elemen terakhir itu adalah AMN. Matriks yang seperti ini mempunyai M buah baris kolom dan N buah kolom. Maka dikatakan ukuran matriks tersebut adalah M kali N. Selanjutnya kita perhatikan kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A, yaitu matriks AIJ dan B sama dengan BIJ, dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika ukurannya sama dan berlaku AIJ sama dengan BIJ. Artinya setiap elemen yang seletak bernilai sama. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ukurannya itu harus sama, yaitu dia harus berukuran M kalikan dengan N. Ini merupakan syarat pertama bahwa dua buah matriks itu sama. Kita perhatikan contoh. Di sini ada dua buah matriks, yaitu matriks A. Elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 4, dan elemen baris keduanya adalah 2, 1, 3. Berikutnya matriks B. Elemen baris pertamanya adalah 1, 2, 4, dan elemen baris keduanya adalah 2, 1, 3. Kita perhatikan bahwa ini mempunyai ukuran yang sama, yaitu berordo 2 kali 3. Kalau kita perhatikan setiap elemen yang seletak, di sini adalah unsur baris pertama kolom pertama. Angkanya 1. Kita perhatikan di matriks B, ternyata di sini juga sama, yaitu 1. Berikutnya kita perhatikan elemen baris pertama kolom kedua. Di matriks A adalah angka 2. Di matriks B ternyata sama juga adalah angka 2. Selanjutnya kita tiap unsur yang seletak. Maka kalau semuanya sama, kita sebut A itu sama dengan B. Contoh berikutnya, di sini adalah ada buah-buah matriks yang berordo sama, yaitu berordo 2 kali 3. Nama matriksnya yang pertama adalah C dan yang kedua adalah D. Ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu berordo sama. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan yang ditandai merah ini adalah unsur, elemen baris pertama kolom kedua. Di matriks C angka 2, di matriks D angka 1. Maka C tidak sama dengan D. Contoh yang ketiga, ini masih mengambil contoh ordo 2 kali. Kan unsur selain baris pertama kolom pertama, semuanya nilainya sama. Ya. Maka kalau misalnya kita perhatikan baris pertama di nilainya 1, tetapi di matriks F adalah X.
Ini matriks tersebut akan bernilai sama, nanti tergantung kita mengganti X dengan angka berapa. Kalau misalnya kita ganti X-nya dengan angka 1, maka E sama dengan F. Berikutnya contoh yang terakhir, di sini ada dua buah matriks G dan matriks H. Matriks G-nya berordo 3 kali 3, begitupun matriks H. Kalau kita memperhatikan unsur yang seletak, di sini di baris pertama angka 2, baris pertama kolom kedua, baris kolom ketiga juga angka 2. Ternyata di matriks H juga sama. Kalau kita perhatikan setiap elemen di matriks G sama dengan setiap elemen di matriks H, maka G sama dengan H. Nah, jadi kita ingat bahwa kesamaan matriks itu yang pertama dia harus ukurannya dulu yang sama. Berikutnya operasi pada matriks yaitu penjumlahan atau pengurangan. Di sini syaratnya adalah kedua matriks tersebut harus berukuran sama. Contoh penjumlahan matriks. Nah, ini ukurannya sudah sama yaitu berordo 2 kali 2. Maka kalau ini kita jumlahkan, A tambah B itu sama dengan, kita perhatikan yang seletaknya kita ambil, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berikutnya angka baris pertama kolom kedua yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berikutnya baris kedua kolom pertama 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12. Berikutnya adalah contoh untuk pengurangan matriks. Pengurangan matriks di sini, nah sama yaitu kita menggunakan unsur yang seletak. Hasilnya adalah matriks negatif 1, negatif 2, 0, dan 0. Perkalian skalar terhadap matriks. Perkalian skalar jika lambda suatu skalar dari A, maka lambda A diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan lambda. Nah, jadi seperti itu ya. Berikutnya perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian matriks dengan matriks ini sedikit, bukan sedikit sih, mungkin sebetulnya sangat berbeda dengan perkalian matriks dengan skalar. Karena kita di sini ada beberapa syarat, yaitu jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Di sini A-nya adalah M kali N dan B-nya adalah N kali P, maka C itu adalah A kali B, maka C itu sama dengan berordonya M kali P. Di sini N, di sini juga sama harus N dan matriks yang dihasilkannya adalah M kali P. Nah, ini ada beberapa contoh untuk perkalian matriks. Kita perhatikan. Di sini kalau misalnya kita mengalikan A kali B, berarti yang kita lakukan adalah kita kalikan baris dengan kolom. Jadi tepat berpasangan. Jadi kalau di sini 1 itu dikali 1, ditambah 2 dikali 4, ditambah 3 dikali 0. Ini adalah hasilnya. Nah, itu berarti baru kita selesai baris pertama, kolom pertama. Berikutnya kita selesaikan baris pertama, kolom kedua. Berarti sama dengan 1 dikali negatif 4, ditambah 2 dikali 2, dan 3 dikali 1. Terus lakukan hal seperti itu sampai dengan baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga itu berarti 0 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 2, yaitu sama dengan 14.